warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umur dunya waddin wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kebetulan kembali lagi bersama saya Sofyan Soleh dalam konten Ramadan Cendekia yang bertujuan untuk mencari inspirasi maupun ilmu-ilmu baru dengan sowan ke kiai-kiai kita, sehingga kita dapat menambah keilmuan kita, juga menambah semangat kita dalam menyemarakan Ramadan. Dan kebetulan pada hari ini saya berkesempatan untuk bisa langsung mengobrol dengan Pak Zaim. Gimana kabarnya Pak Zaim? Baik, alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Ini masih semangat pagi ya Pak? Masih semangat. Di hari Jumat ini walaupun sangat cepat itu kalau hari Jumat, tiba-tiba langsung Jumatan gitu. Siap. Mungkin pertama kita nanti akan mengetahui ataupun bertanya tentang siapa sih Pak Zaim itu, dari mana orangnya aslinya gitu, apakah orang Jawa ataupun orang mana. Nah, nanti bisa disebutkan Pak Zaim sendiri gitu. Langsung saja, mungkin aslinya dari mana Pak ini? Baik, saya dari Curup Bengkulu. Bengkulu itu di Sumatera. Berarti bukan orang Jawa asli gitu. Bukan, dan tidak ada kaitannya dengan Jawa. Asli Sumatera ya. Berarti kalau untuk ngomong bahasa Jawanya itu gimana? Ngoko paling. Ya, karena walaupun di sini baru 35 tahun, itu belum bisa untuk berbicara yang halus. Karena memang sulit sih. Berarti keseharian pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, sedikit bahasa Jawa ngoko. Baik Pak, baik. Mungkin berbicara tentang masa kecilnya ya Pak. Kalau dari pengalaman ataupun jenjang sekolah itu dari mana saja Pak? Apakah dari sekolah yang berlatar belakang agama ataupun negeri atau gimana Pak? Baik, kita mulai dari TK. TK saya Aisyah di Curup, di Bengkulu sana. Habis TK Aisyah saya pindah ke Bengkulu, lalu masuk SD Muhammadiyah 1 Bengkulu. Nah, begitu naik kelas 2, rumah saya pindah ke daerah Padang Jati, masih satu kecamatan. Itu saya pindah ke SD 19, SD Negeri 19 Bengkulu. Nah, setelah tamat SD 19 itu, saya melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bengkulu. Begitu masuk naik kelas 2, ayah saya mengirim saya ke Pondok Pesantren Al Mukmin Ngeruki di Surakarta, di Solo. Nah, di sana 6 tahun, lalu sempat nyicip 1 tahun di Lipia Jakarta, di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Jakarta. Waktu itu masih di Salemba. Kemudian lalu masuk Pondok Muhammadiyah Sobron di Solo, sekaligus kuliah di UMS, kemudian lanjut S2, setelah itu langsung S2 di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, setelah tamat IAIN tersebut tahun 99 langsung gabung di UNES dan diterima. Kemudian 2006 lanjut S3 di UPI Bandung. Selesainya 2009. Nah, ada yang menarik, mungkin sebagai inspirasi saja. Saya masuk kuliah di UPI itu kuliah perdananya tanggal 14 Agustus 2006. Dan saya selesai di UPI itu tanggal 14 Agustus 2009. Berarti persis 3 tahun saat tanggal. Ini sebagai mungkin apa ya, karena jika sampai dilanjutkan lagi mungkin saya nggak kuat. Nggak kuat dananya. Karena mahal sekali ya, begitu.
cerita pendidikannya. Mungkin kalau tentang pendidikan dan kalau berbicara masa kecil mungkin tidak terlepas dari cita-cita gitu. Ya. Nah, itu cita-citanya pas kecil itu apa gitu, Pak? Apakah Tidak tercapai cita-cita saya. Cita-cita saya itu menjadi tidak tercapai. Iya, benar. Jadi cita-citanya 10 dikasih 100 gitu kan. Kelebihan. Lebih gitu, Pak. Jadi hidup sederhana di rumah kecil, punya sendiri, tetapi ya sederhana lah gitu. Karena ayah saya juga dulu pegawai dan saya sangat bersahaya melihat kehidupan yang tidak begitu mengejar dunia begitu. Sangat-sangat bersahaya sekali. Itu cita-cita saya jadi pegawai negeri yang kecil tetapi malah dikasih yang rada besar. Berarti malah melebihi ekspektasi. Tapi tetap tidak tercapai gitu. Nah itu dia, tetap saja melampaui. Malah over gitu. Yo, over ceritanya. Terus tentang mungkin di kehidupan ataupun di aktivitas kuliah itu mengikuti organisasi atau tidak sih, Pak? Saya dulu aktif di IST pertama ketika di pondok pesantren setingkat aliyah ya, setingkat SMA gitu. Saya menjadi bendahara karena menurut Ustadz saya dulu, saya termasuk orang yang bisa menjaga amanah, katanya sih begitu. Jadi rodok tersanjung, akhirnya mengendalikan uang satu pondok itu untuk didistribusikan kepada yang berhak begitu. Tadi IST kepanjangan dari apa? Imaratus Syu'unit Thalabah. Itu bahasa kerennya OSIS. OSISnya pesantren namanya IST. Imaratus Syu'unit Thalabah. Di Arab-Arabkan gitu. Memang Arab itu. Imaroh itu kan dari kata-kata amar. Amar itu perintah, menjalankan. Syu'un itu kan sa'nun, urusan. Thalabah itu ke jamak daripada tolib, santri. Imaratu Syu'uni Thalabah ya OSIS maksudnya. Organisasi intra siswa sekolah. Terkait profesi ya, Pak. Ya. Mungkin sekarang mengemban dosen bahasa Arab. Ya. Sebelum itu kan mungkin kuliah dulu. Nah, kenapa sih ngambil bahasa Arab gitu? Apakah begini, wah ini ceritanya unik. Dulu ketika saya kuliah itu ngambilnya justru perbandingan agama. Jadi saya rodok paham apa itu Nasrani. Ada dulu kuliah namanya Kristologi, ada Buddhisme, ada Hinduisme, ada Yudaisme. Semua agama kita pelajari. Itu S1-nya di perbandingan agama. S2-nya di agama dan filsafat. Filsafat itu, Pak. Filsafat Islam jatuhnya itu. Makanya pikirannya nggak karu-karuan. Lalu S3-nya pendidikan. Jadi tidak ada yang linear sama sekali. Berarti bervariasi. Bervariasi. Sengklah sana, sengklah sini. Nggak linear, tidak ajak, tidak konsisten. Pokoknya anggar ada ilmu diambil. Harus ilmu gitu, Pak. Rasanya seperti itu. Jadi kuliah saya itu tidak ada yang linear dengan profesi saya yang sekarang. Jadi dulu ketika mendaftar itu jatuhnya di IAIN. Dulu namanya masih IAIN Semarang, Wali Songo. Dulu IAIN. Iya, Wali Songo. Kamu tahu nggak mengapa UIN terbaik di Indonesia itu UIN mana? Ada yang tahu? Mungkin. UIN Semarang. Iya, Bang. Lu nggak percaya? Sekarang coba tebak ya. UIN di Jogja namanya UIN Sunan Kalijaga. UIN di Jakarta Syarif Hidayatullah. UIN di Surabaya UIN Sunan Ampel. Di Semarang Wali Songo. Semuanya itu ada di Semarang. 9 wali ngumpul di Krapia. Keren, makanya yang terbaik gitu ya. Jadi saya
jatuhnya itu dosen agama Islam, pendidikan agama Islam di UIN Semarang, diperbantukan di UNES. Itu aslinya tahun 99 itu. Jadi pegawai PNS di UIN tetapi diperbantukan di UNES ini. Dulu namanya masih IKIP ya. Nah, dikarenakan saya basisnya adalah PAI, maka saya dulu ngantornya di MKU, direktorat. Sekarang tetap direktorat ya. Direktorat itu ada UPT, sekarang di LP3. LP3 itu ada Pusbang MKU MKDK. Nah, dulu pertama kantor saya di situ, sehingga sampailah pada tahun 2003 Pak A.T. Sugito waktu itu masih rektor itu ngendikan kita mau kerjasama dengan Turki. Makanya dulu banyak mahasiswa Turki di sini ya. Nah, dikira Turki itu berbahasa Arab. Nah, maka padahal Turki bahasanya sendiri, itu beda sendiri. Tapi keislamannya sangat kuat di Turki ya. Nah, makanya saya dan Pak Ismail Fahri namanya, sekarang udah pindah ke UIN Jambi, itu diamanahi untuk mendirikan prodi bahasa Arab untuk mengapresiasi kerjasama UNES dengan Turki itu. Nah, jadilah sekarang saya dipindahkan dari dosen PAI ke dosen PBA. Aslinya linearnya saya adalah PAI. Nah, tapi karena dulu pernah di Libya dan ya nyantri lah begitu, sehingga ya sekedar alif bata tuh tahu lah, mana alif mana ba saya tahu, selebihnya nggak tahu. Begitu ceritanya. Jadi sama sekali tidak linear ya, dan itu memang nasib yang membawa. Jadi dulu saya di pesantren belajar nahwu dan sorof itu tidak paham. Nahwu saya pernah dapat nilai jelek, tapi sekarang disuruh mengajar bahasa Arab, kan unik ya. Unik sekali. Oke, seperti itu.